Karena kalau disambat ayah itu kadang mungkin payu lagi. Tapi kalau disambat abang, kayaknya masih ada peluang. Shallu ala Nabi Muhammad. Beliau adik bungsu, karena adik bungsu maklum, wajar kalau beliau tidak lebih ganteng daripada saya. Karena sisa-sisa air susunya. Yang saya banggakan, Al-Habib Abdullah Al-Jun Al-Khirib, guru kita semuanya, para habaib yang lain, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, wabil khusus Kakanda Bapak Afandi, Bapak Kapolsek Kota Besi, matur nuwun, thank you very much, syukron jazil, kami siap. Atas kehadiran beliau bertambah semangat. Tadi Pak Kabak Ops Brimob belum tahu, beliau tadi solawatan Pak. Dan memang ditunggu, pian belum datang sidin solawatan. Sidin bilang ulun malu lawan leting ulun. Bapak Zuhri yang saya banggakan, Kabak Ops Brimob, dan para tokoh-tokoh masyarakat. Saya butuh Zuhri. Anda sudah tanya tadi betul. Siapa yang bilang Martono tadi siapa? Allahumma shalli ala Muhammad. Para tokoh-tokoh semua, kita semuanya doakan mudah-mudahan beliau semuanya ini diberikan oleh Allah panjang umurnya, sehat walafiat, luas rezekinya, bertambah anaknya, bertambah, pokoknya bertambah semuanya sudah. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat jamaah majelis peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kegiatan, setiap acara yang paling senang itu siapa? Saya mau tanya. Ada yang tahu? Pasti di antara pian pasti ada yang curiga dan suudon. Pasti penceramah paling senang. Karena kada umpat kerja bakti tapi bulitnya dikasih amplop. Ingat saudara, penceramah itu ustaz, habib kah, guru kah, kalau ada acara mencari amplop itu dosa. Ada penceramah mengharap amplop, dosa. Tapi ada lebih dosa lagi, panitia ngundang habib karena diamplopin. Allahumma sholli ala Muhammad. Hanya membantu pian lebih baik. Karena lu termasuk donatur majelis ini. Saudara yang dimuliakan oleh Allah. Siapa? Anda mau tahu? Ketika ada satu perjuangan, satu pelaksanaan kegiatan, yang paling senang itu yang paling uyuh. Bujur kada? Yang paling bahagia dan merasakan suksesnya acara itu orang yang paling uyuh. Nah kada uyuh, kada begitu senang. Nang di depan-depan nih hadir aja. Kerja bakti kada, iuran kada harapan luarnya. Orang yang paling bahagia pasti orang yang paling berat kerjanya. Makanya kenapa Nabi SAW paling bahagia jika melihatnya umat itu masuk surga? Karena paling berat cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umat. Paling berat cintanya Nabi Muhammad. Bu, ngomong sama kuburan, gak orang sini. Bu, apa jadi? Apa itu artinya? Telepon. Bu, yang bisi anak kada? Bisi, bagaimana kalau ada barang yang disukai anak pian? Dijaga apa kada? Dijaga. Bagaimana kalau ada barang yang paling disukai lawan laki pian? Dijaga kada? Tahulah pian, apa barang yang paling berharga milik suami pian? Apa gelar? Ada nang salah kan, Beb? Ada lo? Tahukah kita? Kalau orang Jawa macam beliau, sidin orang Jawa, kelihatan dari sorbannya. Sorbannya kayak begini di Jawa, aslinya sorbannya kayak ini juga. Cuman sidin ini ngalih memasang gula dari diri jadi kayak ini. Lakon. Oh, lakon. Kan sama Pak, sama bentuknya. Beda saja. Kalau orang Jawa, yang paling penting itu namanya jimat. Tahu jimat?
Tahu jimat? Barang siji sing kudu di rumah. Artinya satu-satunya barang yang harus dijaga benar-benar. Biasanya simbolnya keris. Bujur Pak. Pian bisi keris. Halus tapi sidik. Ampun kapolsek panjang. Keris bro, keris. Kami rusak pikirannya. Itu dijaga benar-benar. Di rumah, di ruak katanya orang Jawa itu di rumah yuk di ruak. Di ruak itu dibakarin dupa, ada doa-doa khusus. Allahumma barik lana fi ma dijaga. Kalau disentuh orang marah yang punya, itu namanya barang siji sing kudu diru. Sampai tahu enggak? Apa yang paling disukai sama Nabi Muhammad? Apa yang paling disayang sama Nabi Muhammad? Apa yang paling dijaga sama Nabi Muhammad? Jawabannya adalah Pak, makanya nang disambat lain nang lainnya. Bukan duit, bukan harta, bukan onta, bukan kuda, bukan kambing, bukan keledai, bukan biara. Nang disambat sampai detik-detik paling akhir Ja'far tadi mengingatkan kita, tidak ada waktu yang paling genting, tidak ada waktu yang paling menggetarkan kita, tidak ada waktu yang paling menakutkan kita kecuali sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut mau ingat apa lagi? Kededak. Kalau sudah sakaratul maut, kada mau kita mengingat nang lainnya, kededak lagi. Bini, Pak. Orang yang sudah sakaratul maut, coba tawari, hendak kawin lagi kah? Karis sudah lektoy kayak apa? Apa lagi? Tampar nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak ada orang yang diingat apa? Yang diingat cuma satu, nafsi kayak apa awakku, kayak apa diriku, selamat keadaan aku nih melewati sakaratul maut, selamat di sakaratul maut, selamat kita untuk selanjutnya. Tapi tidak dengan Nabi kita Muhammad SAW. Seakan-akan tidak memikirkan dirinya lagi, seakan-akan tidak memikirkan sesuatu yang lainnya. Bahkan dia mengatakan satu panggilan yang luar biasa mesrahnya untuk kita, ummati ya Jibril, titip salamku kepada orang-orang yang aku rindukan, katakan kepada mereka aku menunggunya di telaga Al-Kautsar ya Jibril. Aku tunggu kalian semuanya di telaga Al-Kautsar. Kalau kalian tidak menemuiku di telaga Al-Kautsar, carilah aku di hisab, di mizan. Kalau kalian tidak menemui aku di mizan, carilah aku di sirat. Kenapa tiga tempat ini disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Lianna, karena tiga tempat ini, saudaraku, adalah tempat yang paling berbahaya untuk semua manusia. Jika gagal di tiga tempat ini, gagal kehidupan kita di akhirat kelak. Pertama, telaga Al-Kautsar. Tidak ada satupun min ahli jannah kecuali orang yang telah meminum dari telaga Al-Kautsarnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya adalah orang yang akan meminum dari telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rabbi, betapa indahnya hari itu. Terkadang saya tersenyum sendiri. Kenapa saya harus selalu tersenyum? Saya membayangkan ketika Nabi Allah Musa, ketika Nabi Allah Isa AS selalu tersenyum dan berkata, begitu banyaknya rahmat Allah sehingga tidak ada lagi tempat bagi aku untuk bersedih. Kalau Nabi Isa saja berani tersenyum dengan rahmatnya Allah, apalagi umatnya Sayyidina Muhammad SAW yang semua rahmat Allah sudah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul mengatakan, Allah yang memberikan kepadaku wa ana kasmi, dan aku yang membaginya. Dan kita adalah umat yang didahulukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan ketika itu tangan-tangan beliau, tangan-tangan ahlul bait, tangan-tangan keluarga Rasulullah, tangan-tangan para habaib yang sampean cintai, tangan-tangan para salifah yang pian pernah bantu, tangan-tangan keluarga Nabi yang pernah pian cintai, semuanya menuangkan air dari telaga Al-Kautsar, kemudian memberikan kepada kita, dan kita tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Alhamdulillah. Tidak ada air saat itu, panas luar biasa. Selamatlah kita dengan telaga Al-Kautsarnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, fil mizan. Di mizan Anda akan diperiksa oleh Allah, akan dihitung dengan detailnya.
mithqala dzarratin khairan yarah. May ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa yang kalian lakukan sekecil-kecilnya daripada perbuatan baik, kalian akan melihat kebaikan dan pahalanya. Dan apa keburukan yang kalian lihat, yang kalian lakukan, pasti akan juga Allah perlihatkan dan Allah berikan balasannya. Bahkan seseorang mungkin tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi dosa, walaupun hanya mengkedipkan mata saja atau menggerakkan bibir saja. Jadi kadang-kadang kita ini kada berasa baik. Kita ini seakan-akan tidak berdosa. Habib Aljum datang, jamnya jam 10 lebih. Nah menunggui pantang sudah panas mulai tadi. Lalu datang Habib Aljum. Nah membuat ibu-ibu heboh datang baik. Pakailah bibirnya. Kada berpandir, tidak pakai kata-kata cuma baik. Bibirnya bimuli, Pak Komandan. Bibir monyong 5 cm. Kada berpandir. Disangkanya tidak dihisap sama Allah. Dihisap. Mata yang seakan-akan tidak berbicara, tidak berkata-kata apa-apa, tapi ketika ada orang kita rasa-rasa pakai mata. Ya. Melihat ada orang yang pakai kalung emas. Mudah-mudahan jatuh ini. Kita jual tukarkan keramik. Masya Allah. Ada satu orang habis undangan kayak kita nih, saruan kayak ini nih, makan daging. Malam ini kita makan daging rusak. Allah yang nangkap. Lalu kemudian makan daging, ada sisa daging di giginya. Lalu kemudian apa kalau bahasa Banjar apa dah? Hah? Kesulitan ekonomi, kesulitan. Himpit. Hai, kemudian salah aja. Lalu dia ngambil di pagar orang bahari itu dari kayu. Ada paling, ada kayu. Diambil, dicuit dikit, diambil. Habis itu dibuang. Ternyata di akhir dihisap. Tuh dapat mana ikan kesulitan tadi teh. Nah kuit-kuit tadi dari mana dongkrak gigi tadi. Dicari lawannya. Tidak main-main. Nah, kapok kan, mulai berpikir kan. Empat lagi nak ngambil duit di dompet suami kada berpada. Nak buat piate buat lato-lato datang. Tukang ngetik, hati-hati. Kendarakan tuh, lato. Sedikit apapun ditanya sama Allah. Nah di situ Rasulullah wa ana safi'uhum idza usib. Aku akan memberikan syafaat di saat kalian dihisap oleh Allah. Yang ketiga di sirat. Tidak ada satupun kaki yang sanggup. Tidak ada satupun orang yang bisa melangkah melenggang masuk dalam surganya Allah tanpa rahmat Allah melewati syafaatnya Rasul. Nah di situlah Rasulullah menggandeng. Siapa yang digandeng? Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, orang yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jibril berkata, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menggandeng tangan umatmu yang bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Mudah-mudahan tangan ini digandeng sama Jibril. Lintas di atas sirat sampai di gerbangnya surga. Amin ya Rabbal.